Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Furqan dari yang sekarang berada di Kairo, Mesir. Saya ucapkan syukran jazakumullah khairan untuk menyempatkan waktunya di sesi kegiatan hari ini, yaitu sedikit mengevaluasi, ya. Sengaja saya beli judul Tasmi Terjemah Al-Quran pada hari ini untuk didengarkan langsung oleh Ustaz Furqan. Nah, salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang insya Allah ya kita semua di sini selalu diberkahi dengan keberkahan, selalu dekat dengan Al-Quran. Yang mana intinya kegiatan kita ini ingin semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran dengan cara mengetahui maknanya, ya, yang lebih khususnya di sini kata per kata. Baik, tidak berpanjang kalam. Jadi kegiatan hari ini, ya ini pertama mungkin ada perkenalan mungkin dari Ustadz Furqan dan beberapa sedikit pandangannya ya tentang keutamaan seorang muslim, muslimah atau kewajibannya bisa berbahasa Arab dan juga bisa mengetahui makna yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, kegiatan selanjutnya yakni langsung kepada uji coba yang mana perlu diketahui juga Ustaz Furqan ini adik-adik di sini baru belajar sekitar 3 bulan lebih, ya 3 bulan untuk bisa mengetahui tata bahasa Arab, ya ini bisa menentukan huruf atau kata sambung, kemudian isim dan fiil. Kemudian juga sudah mulai kami berkegiatan menerjemahkan Al-Quran di surat Al-Baqarah khususnya pada saat ini kata per kata yang sampai saat ini sudah insya Allah bisa diujikan sampai ayat 14. Jadi nanti teknisnya mungkin Ustaz Furqan yang pertama menanyakan kedudukan suatu kata, menentukan apakah ini huruf isim fiil. Nah, bebas bisa pilih pesertanya. Ini ada namanya, sudah nama lengkap semua ya. Kemudian juga kedua bisa juga menanyakan arti kata per kata. Apabila itu kalimat atau kata isim fiil, bisa ditanyakan juga kata dasarnya dan artinya khususnya. Baik, langsung saja kepada Ustadz Furqan, saya persilakan untuk memberikan pandangannya tentang keutamaan seorang muslim, muslimah bisa bahasa Arab, bahkan khususnya mengetahui terjemah Al-Quran. Kepada beliau kami persilakan. Ini sudah ini semua. Ya, insya Allah sudah.
Oke, bismillah. Terus. Ya, ini kita buka Maktabah Syamilah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu alif lam ra inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. أما بعد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Helmi selaku pengampuh dalam kajian ini ya. Pengampuh kajian ya, Ustaz Helmi. Ini apa namanya? Belajar i'rab Quran lah ya. Belajar i'rab Al-Quran atau belajar untuk memahami Al-Quran. Ya. Dan juga kawan-kawan di sini atau adik-adik ya, banyak di sini mungkin umurnya di bawah berapa nih? 15 tahun kali ya. Senang sekali pada hari ini bisa bertemu walaupun kita jaraknya jauh beribu-ribu juta-juta beribu kilometer ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kenikmatan yang besar, kenikmatan kalau zaman dulu mungkin jarak jauh itu dapat menghalangi ya komunikasi seseorang gitu. Harus kirim surat, harus apalagi ya kirim surat dan sampainya itu berbulan-bulan gitu, berlayar lewat dengan kapal laut dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita pada zaman sekarang, yaitu dengan adanya kemajuan dalam hal elektronik sehingga kita bisa ya bukan hanya mendengar tapi di sini bertatap muka. Dan pada kesempatan ini itu kesempatan yang Masya Allah berkah karena kita ini adik-adik sekalian sedang belajar, berusaha ya menunaikan kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu apa? Belajar Al-Qur'anul Karim. Belajar Al-Qur'anul Karim itu adalah sebuah usaha yang mulia. Ya, ini kalau kita pertama-tama sebelum masuk pada ini saya ingin memperkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama saya Aminul Furqani. Nama kakak Aminul Furqani. Biar dipanggil Furqan, ya, panggil aja Kak Furqan atau siapa gitu ya. Nah, kakak ini saudara dari Ustadz Helmi, nah, saudara sepupu gitu ya. Nah, sekarang lagi menimba ilmu di Al-Azhar Mesir. Ya, Al-Azhar Mesir, pada tahu kan ya Al-Azhar Mesir? Siapa yang di sini tahu? Al-Azhar Kairo. Ada yang pernah dengar Al-Azhar Kairo? Ada di mana itu? Ayo jawab, siapa yang ini?
Bisa ada yang tahu Al-Azhar itu di mana? Atau ada yang mau ke Al-Azhar nanti kalau sudah besar? Ini punya aku dulu ya, ke kota mereka. Yang mau? Mau? Yang mau, yang bersuara, kakak doain supaya terijabah impian-impiannya. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Suaranya mana nih? Yang mau nih? Saya. Kuliah, saya. Amin. Insya Allah. Ayo, yang mana lagi? Siapa yang mau kuliah ke luar negeri? Ke Mesir? Atau ke Arab Saudi? Atau ke mana lagi? Teman-teman banyak kan yang mau, cuman pada malu aja nih kayaknya nih. Ya, semoga impian teman-teman adik-adik sekalian yang mau melanjutkan studinya, kuliahnya ya ke Mesir atau ke luar negeri lainnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya kita kita harus semangat dari semenjak kita kecil, dari seumuran adik-adik sekalian sudah ditanamkan impian untuk belajar ke luar negeri atau belajar ke Al-Azhar Mesir gitu. Nah, kakak di sini belajar dan sudah sedang menempuh S2. Ya, sedang menempuh S2, sedang menulis tugas akhir S2 yaitu tesis kalau adik-adik pada tahu. Nah, Kak Furqan di sini jurusannya itu fikih perbandingan. Jadi hukum-hukum fikih, hukum sholat, hukum berwudu, hukum haji dan umroh. Nah, itu yang kakak pelajari di sini. Nah, adik-adik sekalian yang insya Allah kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipahami, diberikan pemahaman tentang agama ini. Sebab kalau kita pemahamannya salah dalam memahami agama, maka itu akan menjadi kesalahan fatal dalam menjalankan Islam. Nah, salah satu cara, dan itu adalah cara yang terpenting ya dari sekalian, itu adalah memahami atau mempelajari bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa Al-Qur'an itu bahasa apa? Bahasa Arab kah? Bahasa apa nih? Bahasa Al-Qur'an nih? Bahasa apa yo? Bahasa Inggris. Bahasa Al-Quran Arab. bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ada Al-Quran bahasa Inggris terjemahan, tapi penjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Ya. Itu terjemahannya. Nah, Al-Quran sebagaimana yang kakak katakan tadi di awal, kakak sebutkan tadi ayatnya di dalam surat Yusuf. Ya, Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Jadi kami turunkan ya Al-Qur'an itu dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab, Arabiyyan. La'allakum ta'qilun. Jadi la'allakum ta'qilun itu supaya kalian mengetahui, supaya kalian memahami memahami kandungan di dalam Al-Quran tersebut. Jadi syarat yang pertama untuk paham Al-Quran adalah belajar bahasa Arab gitu. Sholat sekarang itu tadi pertama dengan bahasa Arab kita dapat memahami Al-Quran. Dengan bahasa Arab kita bisa apalagi tenang menjalankan sholat, khusyuk nih sholatnya.
Kalau kita membaca bacaan sholat dan kita paham, pastinya kita apa? Khusyuk dan enggak ngantuk gitu. Ada di sini sholat taraweh kan? Sebentar lagi mau sholat taraweh nih, bulan puasa. Masih ngantuk-ngantukan ada gak nih di sini? Nah, itu berarti belum bisa meresapi arti dalam Al-Quran. Nah, jadi seperti kayak orang apa? Kayak orang lagi mabuk. Orang lagi mabuk gimana? Tahu gak dia? Ngerti gak? Apa namanya? Kalau kita ajak bicara, ngerti gak? Kalau orang lagi ngigo, lagi mabuk gitu, tidak ngerti, ya kan? Kita ngomong apa, dia pahamnya apa, gitu kan? Kita ngomong A, dia nggak nyambung. Nah itu kan ketika kita sholat berarti kita apa? Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau kita baca surat Bismillahirrahmanirrahim gitu kan menyebut nama Allah, ya kan, lagi Maha Penyayang dan Pengasih gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin Raja pada hari pembalasan, ya kan. Iya kan Abu Doya kan ihdinas siratal mustaqim. No, ihdinas siratal mustaqim aja kita harus pahami itu kan juga dalam surat Al-Fatihah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, ya, sirat mustaqim, jembatan yang mustaqim, yang lurus, gitu ya. Itu kita ketika kita lagi sholat nih, adik-adik, kita berkomunikasi sama Allah. Nah, ketika bagaimana cara berkomunikasinya, kita harus paham benar tentang belajar bahasa Arab. Nah, minimal artinya lah, supaya enggak dibilang kayak orang mabuk. Ya, kan di dalam Al-Quran ada tuh, wahai orang-orang yang beriman, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati sholat. Dekati aja jangan, apalagi sholatnya. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, hatta ta'lamu ma taquluna, ya kan, sampai kalian itu benar-benar paham apa yang kalian ucapkan. Artinya apa? Jangan sholat kecuali dalam keadaan sadar. Nah, kita kadang ada yang sadar, ada yang nggak mabok, ya, ada yang nggak pingsan, tapi kita baca aja gitu, nggak ngerti apa yang kita ucapkan di dalam doa-doa itu Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita benar-benar harus mengetahui maknanya, meresapi apa yang kita baca, gitu. Jangan sampai kita kayak orang mabok. Kita nggak tahu bacaannya, artinya nggak paham, ngomong aja Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya apa? Ngantuk, gitu. Sholatnya nggak khusyuk, nggak menikmati sholat. Nah, itulah kuncinya. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Yang kedua, untuk apa? Menikmati setiap ibadah yang kita lakukan. Misalkan lagi nih, zakat. Kalau orang mau bayar zakat, dia harus paham dulu filosofi zakat itu. Di dalam Al-Quran apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jangan-jangan kita membayar zakat itu cuman hanya ingin apa? Bayar aja lah biar nggak dibilang orang pelit gitu. Bayar aja lah biar nggak dibilang orang pelit. Bukan begitu maksudnya, tapi di dalam zakat itu, ya, di dalam Al-Quran itu ditegaskan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi zakat itu apa? Kewajiban atau kebiasaan? Supaya nggak dibilang pelit. Ayo. Jadi zakat itu apa? Kewajiban. Kenapa? Karena kita tahu ayatnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah. Nah, perintah di situ di dalam ayat tersebut. Kalau kita lebih jauh lagi belajar bahasa Arab, itu apa? Menunjukkan apa? Perintah. Menunjukkan kewajiban. Asal di dalam perintah adalah kewajiban. Misalkan nih, adik-adik disuruh ini belajar.
Zidan misalkan. Zidan ya. Zidan kelas berapa nih Zidan? Ayo Zidan Zidan kelas berapa? dibuka mute-nya. Kelas 5, Kak. Kelas 5. Ya. SD ya? Oh iya. Oke, yuk. Zidan nih, Masya Allah semangat banget nih. Jangan mau kalah teman-teman. Misalkan Zidan disuruh sama mamanya. Zidan, belajarlah. Besok mau ujian. Gitu. Belajarlah. Itu kata apa? Perintah atau apa nih? Belajarlah. Oh, dalam bahasa Arab fi'il amr ya kan? Perintah. Kalau di dalam ilmu syariah itu perintah asalnya itu menunjukkan kepada kewajiban. Jadi kalau Zidan disuruh belajar, hukumnya apa? Samanya wajib. Zidan belajar, besok ujian, wajib. Kalau udah tinggalkan maka beranak. Berdosa. Berdosa. Ditinggalkan maka berdosa gitu. Nah, itu juga kewajiban zakat seperti itu. Allah berfirman, "Wa aqimus shalah." Tunaikanlah salat. Laksanakan salat. Wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Maka mengandung apa? Kewajiban. Oh, enak kan? Ketika kita mengetahui, paham nih bahasa Arab, ya kan? Maka kita seolah-olah membaca Al-Quran itu seperti kita berkomunikasi, menunaikan semua ibadah-ibadah itu seperti kita apa? Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, terus lagi nih, faidah kan masih berkaitan tentang ini ya, faidah kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena yang ketiga, bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mulia. Ya, kenapa yang paling mulia? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, itu apa? Siapa yang tahu Al-Quran itu apa? Alifah, yo, Alifah. Alifah. Al-Quran itu apa? Kitab suci. Kitab suci. Kalamullah, ya kan? Betul. Terus Alifah. Ya, kalamullah, ya kan? Itu kalamullah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala siapa? Yaitu yang menciptakan kita, yang memiliki semua makhluk-makhluk di dunia ini. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya kitab suci Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Kalau kitab suci Al-Quran merupakan sesuatu yang agung, maka semua yang berkaitan tentang Al-Quran apa? Agung juga. Termasuk di dalam apa? Bahasa Al-Quran. Jadilah bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling ya, karena bahasa Al-Quran dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran turun pada bulan apa? Bulan Ramadan. Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Betul? Ya. Jadi bulannya juga bulan yang suci. Dipilih bahasa Arab merupakan bahasa yang paling mulia. Ada lagi sebabnya. Karena bahasa Arab itu bahasa yang luas. Satu kata ya, satu kata itu misalkan macan. Macan dalam bahasa Arab itu orang Arabnya menyebut macan itu ya, itu sebanyak berapa kata ya? Ratusan. Jadi sinonimnya ya, sinonimnya itu ratusan. Ada asad, ada tahu ya? Asadun, ada hamzah, ada wudonfar ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu banyak sekali ininya. Apa sinonim-sinonim katanya.
Maka bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Buktinya lagi nih. Buktinya Al-Qur'an itu ya, itu ditafsirkan, dijelaskan makna-maknanya itu berjilid-jilid. Ya, ada yang menulis sampai puluhan jilid tentang Al-Qur'an. Dari segi i'rabnya, dari segi hukumnya, hukum fikih, dari segi hukum akidah. Maka itu banyak sekali jilid-jilid buku-buku yang sebagaimana di belakang Kak Furqan nih. Ini masih sedikit buku-bukunya. Belum lagi yang berjilid-jilid puluhan, ratusan. Nah, itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang cocok ya dijadikan bahasa Al-Qur'an, dan bahasa Arab juga bahasa yang kaya akan makna. Jadi beruntunglah adik-adik sekalian di sini. Andi Syahril, Masya Allah. Andi Syahril, kelas berapa nih? Andi. Ustaz. Apa? Kelas 1 SMP, Ustaz. Kelas 1 SMP. Masya Allah, semoga lancar ya. Semuanya. Iya. Ini ada Aulia Maulida juga. Masya Allah. Beruntunglah di sini adik-adik sekalian belajar dengan Ustadz Helmi ya. Dibimbing untuk apa? Mempelajari Al-Qur'an. Yang ke berapa tuh? Keempat ya. Nih, kawan-kawan dicatat nih. Biasanya kalau Kak Furqan mencatat tuh yang penting dan terus dijaga supaya menjadi apa? Motivasi kita. Keempat nih, yang keempat itu kenapa? Karena itu kenapa bahasa Arab itu bahasa yang penting ya? Karena Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya kebaikan ya. Allah pengen misalkan Aulia Maulidah pengen Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi orang yang baik. Bagaimana Allah menghendakinya? Caranya dengan apa? Dengan yufaqihu fiddin. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan Aulia Maulidah ini apa? Belajar tentang agama, paham tentang agama. Nah, caranya gimana? Aulia Maulidah untuk paham agama gitu. Ya dengan belajar bahasa Arab. Yufaqihu ad-din gitu. Jadi Masya Allah adik-adik sekalian sini kan ada Firda Adelia, ya kan? Ada Khotul Nada juga di sini dan juga Akila Inas, semuanya di sini pasti dan kakak yakin semuanya dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pada jiwa-jiwanya, jiwa-jiwa adik-adik sekalian kebaikan. Untuk apa? Untuk belajar memahami Al-Qur'an, yufaqihu fiddin, yaitu memahami agama. Dengan apa? Dengan bahasa Arab. Oke, jadi sebenarnya masih banyak lagi. Cuman pada kesempatan ini 4 saja itu sudah memberikan gambaran pada kita bahwasannya apa? Memberikan gambaran kepada kita. Nih, katanya nih, Firda Adelia. Tadi kakak sudah jelaskan 4, ya kan? 4 poin tuh. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab ya? Ayo. Semua itu menunjukkan apa yang kakak jelaskan di sini, yang saya jelaskan. Menunjukkan apa? Oh, hilang dia. Oke, coba ganti ke coba. Ada yang ini mau jawab? Kewajiban. Kewajiban, keutamaan ya. Keutamaan apa? Akila?
keutamaan membaca atau membaca lagi, mempelajari Quran. Al-Qur'anul Karim. Nah, itulah saja 4 ya. 4 alasan mengapa kita belajar bahasa Arab. Biar adik-adik sekalian tambah semangat tentunya ya kan mempelajari bahasa Arab. Dan juga kalau mau kuliah di luar negeri itu harus belajar terus bahasa Arabnya ya. Dikembangkan terus ya, belajar semangat dengan Ustadz Helmi dan sebagainya gitu. Oke. Nah, mungkin itu aja atau ada lagi bahasa Arab menerjemahkan. Nah, itu ya. Jadi itu aja yang bisa kakak sampaikan, 4 poin, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya silakan kembali pada Ustadz Helmi. Silakan. Baik, terima kasih syukron jazakumullah khairan pada Surat Furqan yang telah memberikan pandangan serta motivasi kepada adik-adik sekalian untuk terus mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, ilmu-ilmu mempelajari Al-Quran. Baik, tadi sudah ada perkenalan dari Ustadz Furqan, yang mana juga beliau mempunyai salah satu karya, itu penulisan penerjemahan Quran, penerjemah kitab leadership karya Imam Ghazali, itu yang ada di belakang beliau. Ya, beliau merupakan penerjemahnya. Karya Imam Ghazali, ya, kitab leadership, Ya, benar-benar. surat untuk Saya pemimpin. juga terjemah buku, beberapa buku sudah diterjemahkan. Dan ada buku sendiri, buku karya sendiri, judulnya artikel hukum fikih Islam. Ya, sekarang mungkin juga adik-adik ingin melihat beberapa kajian tentang fikih atau hukum syariah, bisa ada di channel YouTube-nya di Kampung Syariah. Baik, terima kasih Ustadz Furqan. Kita lanjut kepada kegiatan selanjutnya, yakni tentang tasmi terjemah Quran. Di sini saya akan share screen dulu. Oke. Oke, jadi kegiatan hari ini kita awali tadi mungkin ya, sebelum kita masuk ke surat Quran surat Al-Baqarah, tadi Ustadz Furqan memberikan salah satu, dibacakan suatu ayat, yaitu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ kita tes dulu nih. Ayat yang tadi dibacakan Ustadz Furqan, apakah ada yang bisa menyebutkan mana suatu kedudukannya ini ya, apa huruf isim fi'il. Nah, ya. Oke, sekarang saya tanya, di sini ada inna. Ini huruf isim atau fi'il? Huruf. Huruf saudaranya siapa? Saudaranya siapa? Inna nasabarafa'u. Inna nasabarafa'u. Inna nasabarafa'u. Inna nasabarafa'u. Inna yang menafsirkan rafa'nya isim setelahnya. Inna. Apa artinya inna? Sesungguhnya. Oh iya nih, di sini karena ada artinya harusnya ditutup dulu ya. Nah, ini innanya panjang nih. Berarti dia itu ada 2 kata. Satunya inna, yang keduanya na. Na-nya ini huruf isim fi'il. Huruf saudaranya? Saudaranya domir. Domir. 24. 25. Apa artinya na? Kami. Selanjutnya.
Setelah na ada anzalna. Anzalna huruf isim fi'il. Fiil. Fi'il apa? Mudore. Film mudore. Mudore. Wah, Mudore. fi'il. Andore. Bukan fi'il mudhari. Belakangnya na. Fiil madi. Fi'il madi. Fi'il madi domirnya belakangnya na. Apa nih fi'il madi domirnya? Ada yang tahu? Anzalna. Hah? Anzalna. Domirnya nahnu. Anzalna. Nah, kemarin di surat Al-Baqarah kita pernah menerjemahkan anzalna atau nazala. Apa artinya nazala? Berisik amat sih. Apa artinya nazala? Engkau beri peringatan. Oh, bukan. Bukan. Nazala. Ada keraguan. Bukan. Setelah turun. Telah turun. Nah, tadi domiran nahnu. Nahnu kami. Berarti kami telah turun. Hu. Nah, setelah anzalna ada hu. Huruf isim fi'il. Huruf. Apa artinya hu? Dia atau nya. Nah, Qur'anan. Huruf isim fi'il. Ayo, huruf isim atau fi'il. Isim cirinya apa? Isim. Berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Perawalan. Oh, berawalan apa? Ada nggak awalannya? Berawalan. Nggak ada. Nggak ada. Akhiran dong ya. Berakhiran tanwin. Sama dengan juga Arabian. Huruf isim fi'il. Isim cirinya Isim berakhiran berakhiran tanwin. tanwin. La'alla. La'alla nggak usah ditanya nih huruf isim fi'il, langsung aja artinya. La'alla apa? Huruf. Artinya Supaya. supaya. Semoga supaya. Kum. Mereka. Kum. Kalian. Kalian. Nah, ta'kiluna. Huruf isim fi'il. Berawalan tak. Fi'il mudhari cirinya berawalan ta, domirnya Domir. Oke. Cukup ya. Nah, jadi ini ayat yang memang belum pernah kita tentukan atau kita bahas mana kedudukan huruf isim fi'ilnya, bahkan artinya, tapi kita sudah coba dan kita sudah bisa mencoba ayat lain di luar dari ayat yang pernah kita bahas sama-sama. Oke, lanjut selanjutnya masuk kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, tadi saya yang nanya. Nah, sekarang Ustaz Furqan bebas yang nanya. Mau nanya yang mana yang huruf, mana yang isim, mana yang fi'il, atau mau nanya langsung arti satu katanya, atau mau nanya ibaratnya menentukan nama siapa nih sih, misalkan Atia. Ini coba ini di mana yang huruf atau kata ini huruf atau bukan atau apa gitu. Oke, pada Ustaz Furqan saya persilakan ayat 2. Mantap ini. Santai aja kan teman-teman ya. Bukan insya Allah mendapatkan faidah. Ya minimal kalau kita bisa jawab itu kita mendapatkan jawaban dari orang lain dan kita mendapatkan faidah, mendapatkan ilmu baru yang belum kita mungkin ketahui tadi. Tadi kan Ustaz Helmi udah bilang udah menjabarkan tuh tentang i'rabnya. Ya, i'rabnya juga termasuk bagian dari apa? Langkah untuk memahami Al-Quran. Ya, karena kalau i'rabnya itu salah, jadi salah juga jemaah Al-Qurannya gitu. Itu pentingnya juga i'rab di sana gitu.
Nah, dari ayat berapa? Ayat 2 ya? Ayat 1, ayat 2. Ayat kedua ya. Coba ya. Ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Saya pengen coba bacain dong. Ini apa namanya? Akila Inas. Yo, ya Akila Inas. Fadl. Tafadhali taqra'i bil qira'ah bi ayat ats-tsaniyah min suratil Baqarah. Fadhali. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika. Ayo, zalika. Nah, mau nanya dari siapa? Dari nanya dari belakang saya. Dari belakang yang belakang. Qatrun Nada. Ini Qatrun Nada nih nama kitab nih, Qatrun Nada, kitab Nahwu. Qatrun Nada namanya. Kalau mau belajar Nahwu, i'rab yang selanjutnya tuh belajar Qatrun Nada. Ujrumiyah, Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi paham ya ulama-ulama Nahwu. Amin. Coba Qatrun Nada, apa yang diketahui oleh Qatrun Nada tentang Zalika? Zalika kolom 22 saudaranya isyarah. Artinya itu yang demikian itu. Oke, Masya Allah. Ini baik saudaranya sini ya. Kita sini ingin menemukan saudara-saudara. Zalika, isyarah ya kan? Zalikal kitabula, artinya itulah. Ya. Kalau kita lebih ini lagi, zalikal kitabula, zalika. Dia jadi apa nih? Ismu isyarah. Kedudukannya dalam jumlah dia apa? Kedudukan dalam jumlah maksudnya apa ya? Dia sebagai apa? Kan dia ismu isyarah jenisnya. Kalau di sini ada yang tahu nggak? Kalau kita i'rab itu belum zalika. masuk situ, Ustaz. Belum masuk Belum situ. ya? Oh iya, nanti mudah-mudahan aja. Berarti pelajaran selanjutnya nih, teman-teman harus semangat lagi. Ya, Nah, insyaallah, jadi insyaallah. kalau kita lebih jauh lagi, zalika al-kitabu. Nah, zalika itu kata para ulama ya dalam kitab-kitabnya itu, zalika itu sebelum zalika itu ada kalimat yang dimukaddarahkan, disembunyikan. Nah, jadinya dia sebagai apa? Khobar gitu. Hadza. Nah, apa kalimat yang disembunyikan? Hadza, ini loh zalikal kitab tersebut. Ini loh kitab itu. Maksudnya. Nah, jadi apa? Khobar daripada kata yang disembunyikan yaitu hadza. Hadza artinya apa? Ini. Ya. Hadza, hadzani, haula, ya kan? Zalika. Ya gitu ya. Ulaika. Nah, itu nanti sorobnya ya kan? Sorobnya teman-teman belajar sama Ustaz Elmi gitu. Kita belajar step-step ini supaya memotivasi kawan-kawan. Dalika alkitab. Itu loh kitab tersebut itu. Nah, itu. Dalika alkitab. Jadi khobar gitu. So, enak kan belajar bahasa Arab? Jadi kita mengetahui nih, paham benar. Ini loh kitab. Jadi kalau kita baca alif lam mim ya kan? Habis itu apa? Alkitabu. Saya ingin bertanya kepada siapa ya? Bentar, kan dari Zidan. Urid an asal ila Zidan, akhina Zidan. Falyatafaddal mashkura bil ijabah. Artinya itu silakan dijawab gitu. Zidan. Zidan ya hobi main bola kayaknya. Ayo di unmute Zidan. Apa aja? Di unmute. Ayo Zidan. Halo. Jawab apa aja yang Zidan ketahui tentang zalika.
Apa aja? Zalika, Alkitabu. Kayaknya HP-nya agak. Nah, udah bisa itu Zidan. Dah. Tidak. Apa? Ayo, Alkitabu, terserah. Artinya oke. Tadi Ustadz Furqan nanya Alkitabu. Nah, ini apa? Isim. Isim ya. Iya. Rawalan al. Zalika Alkitabu. Isim, ya kan? Artinya apa? Kitab. Kitab, Kak. Ya, kitab. Jadi Al-Quran gitu ya. Zalikal kitab. Nanti kalau teman-teman belajar lebih jauh lagi nanti dibahas tuh. Zalikal kitabu. Kenapa kitabu? Enggak kitabi, enggak kitabah. Zalikal kitabah. Zalikal kitabi. Zalikal kitabu. Kenapa harus kitabu? Nah, ini kan nanti dipelajari lagi ya, lebih mendalam oleh Ustaz Helmi. Insyaallah. Zalikal kitabu. Itulah kitab. La di sini apa nih? Mau nanya ke siapa ya? Ahsanta ya Zidan. Barakallahu fi. Wa nafa'allahu bi'ulumik. Semoga diberikan manfaat pada ilmunya. Andi Syahril. Falyatafaddal bil ijabah. Andi Syahril. Aina Andi Syahril? Ya Ustadz. Mawjud? Huruf. Mawjud am ghair mawjud? Ada apa enggak ada? Mawjud, hadir. Hadir Iya, Kak. ya, kalau jawab hadir. La itu apa la? Ayo. Yang La. Huruf. diketahui tentang la. Huruf. Artinya? Bukan. Ya, zalikal kitab la. Ya, la itu bukan. Itu bisa jadi bukan atau tidak. Kata para mufassirin, la juga bermakna laisa. Laisa raiba fihi. Tidak ada keraguan. Ya, pada apa? Pada la roiba, kita tanya dulu roiba di sini. Roiba. La roiba. Kalau kita tanya pada siapa ya? Pada Firda Adelia. Ahlan bil ijabah. Roiba, keraguan. Keraguan ya. Keraguan. Berarti kalau la roiba Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Nah, kamu kan pengen tahu nih, roiba itu apa sih? Apa namanya? Dia apa? Isim, fi'il, huruf, Fi'il. masdar. Fi'il. Roiba, huruf isim fi'il. Roiba. Kok isim masdar mah udah belajar ya? Udah. Isim cirinya apa nih isim? Roiba. Yo. Apa cirinya ya? Isim ya. Isim ya? Diawali awamilul ismi karena ada huruf la, Iya. itu huruf awamil yang mengawali roiba. Jadi ciri isim roiba itu adanya la. La-nya ini huruf kolom 4 ya. La nasobalin nakiroh. Artinya apa tadi? Apa yo? Tidak ada. Nah, kalau la yang di kolom lain itu beda arti. Oke, mantap. Ya Allah. La roiba fihi. Fihi. Kamu kan mau tahu nih. Fihi mau tanya ke waktu nada akilah. Akilah. Tadi udah belum sih? Belum ya? Fadol. Yang belum Atia. Akilah udah. Yo, Fadol. Fadoli, beli jabah. Ayo Atia. Fi apa fi? Atia, ayo. Suaranya agak dekat Atia. Isim penasukan kasroh. Ah, fi. Ah, fi. Fi Atia. Fi apa nih huruf isim fi'il? Fi.
huruf. Huruf. Apa artinya? Huruf. Tuh. Artinya di dalam. Di dalam. Mantap. Insyaallah. Barakallahu fiik. Hi. Di artinya Dia. Oke, di dalamnya berarti. Nah, Oke, terima kasih Atia. Lanjut, Ustaz. nah. Hi-nya itu berarti apa nih? Fi'il, huruf, isim. Huruf. Huruf. Untuk sementara huruf, Ustaz. Disebutnya huruf. Masyaallah, ya. Oke. Langsung aja nih ya. Karena kita 14 ayat ya. Oh, pasti bakal banyak nih. Masa 3 jam kita kalau satu ya. Pilih-pilih aja ya. Ya dipilih-pilih. Boleh ayatnya juga diacak, nggak apa-apa. Oke. Oke, langsung ke ayat 5 nih. Ayat 5. Ke ayat 5. Apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kakak mau tahu nih ke siapa ya nanyanya ya? Ke yang belum, siapa yang belum? Alifah. Alifah ya? Aina Alifah. Wujud. Hadir. Di unmute Alifah HP-nya. Iftahi as-saut. Buka suara. Aywa Ya, iftah. sudah bisa. Alifah. Oh, nyari jawaban dulu. Siap-siap nih. Biar matang jawabannya. Al-muflihun. Kakak mau tahu nih al-muflihun sebagai apa nih? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, muflihun. Kakak mau tahu nih apa yang Alifah ketahui tentang al-muflihun? isim berawalan al. Masya Allah, ahsanti, barakallahu fiik, wa nafa'allah bi'ilmi. Amin. Amin. Nah, apa artinya Alifah al-muflihun? Artinya yung al-muflihun. Muflih. Ini nama orang nih banyak nih di Indonesia namanya muflih. Orang-orang yang beruntung. Masya Allah, ahsanti. Muflihun. Jadi apa artinya? Ulaika, mereka lah orang-orang yang di atas apa petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kalau ada yang nanya siapa itu orang-orang beruntung, kita balik lagi ke ayat sebelumnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib, mendirikan sholat dan berinfak. Ya, jadi orang beriman yang gaib, ya, sesuatu yang gaib. Kita beriman ada makhluk halus, ya. Kita beriman bahwasanya ada Nabi Muhammad SAW. Kita kan nggak ngelihat, ya. Kita nggak ngelihat, itu juga termasuk beriman pada sesuatu yang kita belum lihat, tapi kita apa sudah mengimani. Nah, itulah tandanya orang-orang yang beriman. Oke, lanjut. Mau ini lagi ayat berapa ya? Ayat ke berapa? Bukan di sini cari ayat ke berapa mohon ya? Oh, jangan. Kan kita ayat ke-7 yuk, ke-7. Ayat ke-7. Aku kan di sini mau tanya siapa ya? Mau tanya tentang kulu apa ya? Khotama. Ayat ke-7 ya. Khotamallahu ala qulubihim. Khotama. Apakah itu isim atau fi'il? Kakak pengen menunjuk siapa ya? Balik lagi, udah pada semua, udah pada ini semua ya. Jawab. Balik lagi ya ke Aulia mau lidah. Fadhol bil ijabah. Fadhol bil ijabah. Mawjud. Hadir.
Oke. Khatama. Fiil. Fiil. Kenapa fiil? Fiil apa nih? Madi, mudhari, amr. Apa yuk? Fiil amar. Fiil amr ya? Fiil amr. Benar, Ayo. 100% nih. Fiil apa? Khotama. Fiilnya. Fa'ala. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya. Berawal. Berawal dan berakhir. Berakhiran ma. Oh, berkhairan ma. Oh, teh Berakhiran khotama ma. fa'ala ya. Berakhiran ma. Artinya apa? Berarti semua fiil berakhiran ma itu fiil madhi gitu. Kaidahnya. Ya, dia mengikuti wazan fa'ala, Ustaz. Oh, ikutin wazan fa'ala ya. Jadi itu fiil apa? Fiil madi. Masya Allah. Fiil madhi. Khotama. Tandanya itu biasanya ada di akhir apa? Fathah ya. Fathah. Nanti dipelajarin lagi tuh lebih mendalam Pak dengan Ustaz Helmi. Khotama fiil madhi ya dengan fathah mabni. Nah, artinya apa artinya ayo? Artinya khotama mengunci. Khotama khitam, khitam penutupan. Banyak sekali bahasa Arab artinya. Khotmun ya itu bisa menjadi apa? Cincin juga artinya khotim ya kan, penutup atau cincin. Banyak tuh bahasa Arab kalau kita pelajari mendapat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Nah, selanjutnya nih, apa yang tanya lagi? Ayat ke berapa ya? Ke 10 yuk. 10 buka yuk, buka 10. Maradon. Fazadahumullahu marada. Maradon itu isim atau fi'il atau huruf nih. Saya kakak mau nanya ke Atiyah. Atiyah. Tafadhol bi ijabah. Itu ada fiil mudhari. Marodon Atiyah. Maradon itu ada tanwinnya. Maradon. Udah belajar ini belum? Apa namanya? Alamat isim, tanwin gitu belum? Udah itu ciri-ciri isim. Ayo Ya. Tia, ciri-ciri isim apa? Ayo. Isim Berakhiran Isim ya? tanwin. Oh, isim. Tandai dengan apa? Ada fathah? Ada fathahnya apa ya? Fathatain ya. Tanwin. Nah, terus artinya apa artinya? Maradon artinya apa ayo? Ana marid gitu ya. Saya sedang sakit. Artinya apa kalau di situ maradon berarti penyakit. Nah. Yo, selanjutnya. Kamu nanya lagi nih. Adabun. Kakak mau nanya ke Akila udah ya. Akila udah. Ke Andi Syahril yo. Masih di ayat 10. Azabun. Fadhal bil ijabah. Isim Ustaz. Kenapa dia menjadi isim? Limada huwa yakun isman? Kenapa dia menjadi isim? Isim. Berakhiran tanwin.
Betul sekali. Ahsanta sun'ah. Kamu baik sekali dalam menjawab. Zalakallahu ilman. Semoga Allah tambah ilmunya. Amin. Kemudian Amin. apa lagi ya? Bima. Mau nanya sama Akila. Bima. Masih di ayat 10. Bima kanu yakdzibun. Apakah dia isim atau fi'il atau huruf? Ayo Akila. B apa B? Betul. Adakah tanda-tanda ini isimnya atau tanda-tanda? Ini huruf. B huruf. Kenapa? Saudara siapa tuh? Kan sebenarnya saudaranya ya. Bijari. Bijari. Bijer. Nah, Masya Allah. Apa Jar artinya? ya. Huruf jar. Barakallahu fiik. Artinya Artinya dengan. ya, bima. Bi itu dengan, ma dengan apa-apa. Ya. Dan bagi mereka azab yang pedih dengan apa-apa yang mereka dustai. Seperti itu. Oke, jadi kita kalau belajar bahasa Arab, Masya Allah kita bisa mentadaburi ayat ini. Kayak bahasa-bahasa sendiri aja gitu ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Ayat 11 gini kita ya. La yashkurun ayat 12. 12. Ayat 12 pada kata yash'urun. Kotrun nada belum? Patron ada belum ya? Tafadhali bil ijabah. Yash'urun. Apa arti daripada yash'urun? Dan apakah dia isim atau fi'il atau huruf? Dan apa tandanya? Gitu. Yes. Apa? Mudhari. Fi'il Fi'il mudhari. mudhari ya. Ahsanti. Fi'il mudhari. Tandanya apa? Berawalan ya. Berawalan ya. Anita ya kan? Kalau yang belajar apa? Huruf apa itu? Ana ya. Ya, tak ya. Ya yu tatu aunanu. Ayunanu ya, gitu ya. Ya. Mantap. Artinya. Yash'urun. Artinya Melakukan perbaikan. itu cari di kamus. Apa cari di ini? Di kamus ya? Di kamus. Ya. Dia mujaratnya apa? Kata dasarnya apa? Kata dasarnya apa? Ayo. Betul kata Sya'ara. dasarnya. Sya'ara. Ya. Sya'ara. Apa arti Masya sya'ara? Allah. Sya'ara artinya apa? Sebentar Ustaz. Mantap. Ayo cari yuk. Yang lain juga cari yuk. Merasa sadar. Merasa sadar. Masya Allah. Kan, tapi mereka tidak merasa sadar. Adalahnya di sini. Tidak merasa sadar. Aslinya kan sya'ara. Wazannya apa wazannya? Belum ke situ, Ustaz. Oh, belum. Nah, Kalau tambahan-tambahannya udah, Mazid. belum. Sudah? Belum. Belum juga. Ya, yang penting di sini nanti insya Allah bakal belajar lebih mendalam. Makanya semangat belajarnya supaya bisa ya mengetahui kedudukannya, maknanya. Itu satu ayat, satu kata aja itu bisa berlembar-lembar tuh kalau kita baca di kitab-kitab ulama gitu. Jadi kata innahum itu apa? I-nya apa? Inna, ya kan? Aku taukid, mabni gini. Hum itu apa? Dhamir, gini. Ya, terus di i'rab. Dengan demikian kita mengetahui apanya? Maknanya. Nah, sekarang kita mau tanya lagi nih. Wa idza qila lahum aminu nih. Aminu, ayo aminu. Ayo cari semua yuk, aminu. Kakak sekarang mau nanya ke siapa? Belum siapa nih? Yang belum itu Zidan ya? Sesi yang kedua yang belum Zidan ya? Aminu.
Wa idza qila lahum aminu. Aminu huruf isim Dan fi'il Zidan. apabila dikatakan pada mereka aminu, apa artinya dan apa? Apakah dia isim atau fi'il atau huruf? Apa dalilnya? Apa tandanya? Gitu. Tafadhol bil ijabah. Akhina Zidan. Fi'il amr, Kak. Fi'il amr. Kenapa dia menjadi fi'il amr? Mad dalil. Apa dalilnya? Apa buktinya? Berakhiran. Berakhiran Berakhiranmu. Fi'il madhi apa fi'il amr? fi'il madhi apa fi'il amr? Fi'il amr, Kak. Fi'il amr. Oke. Kenapa menjadi fi'il amr? Karena berakhiranmu. No ya. Kalau fi'il amr udah ini belum? Udah masuk materi ya? Udah. Udah masuk. Fi'il amr ya. Jadi benar jawabannya sesuai dengan yang dipelajarin. Berakhir apa tadi? Nu ya. Ya, fi'il amr apa artinya Zidan? Fi'il amr. Kaidahnya dong, keluarin kaidahnya nih. Telah beriman, Kak. Nu ya, karena dia doma. Nu domirnya apa nih? Nu Apa dia? nu ni na. Nu. Dia bersambung dengan apa sih dia? Udah belajar ini belum? Wow, apa tuh? Wow jamaah ya. Ya. Domirnya apa? Antum, Zidan? Kak. Antum. Antum artinya apa? Antum. Masya Allah. Barakallahu. Antum artinya? Artinya kamu, Kak. Kamu. Apa? Kamu, kalian? Kalian satu orang? Satu orang, dua orang, tiga orang? Berapa orang nih? Kalian ya. Jadi tadi Kalian. Gitu ya. apa? Berimanlah kalian. Nah, Karena fi'il mudhari ya tadi yang disampaikan Ustadz Furqan di awal, karena fi'il mudhari itu perintah, jadi adalah lah ini. Fil madhi itu ya. Ah ya, Maksudnya fi'il amr. Fil madhi lagi fil amr, sorry. Wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan pada mereka aminu, maka apa? Berimanlah. Berimanlah hukumnya apa? Wajib nanti gitu. Kalau kita belajar bahasa Arab lebih mendalam tuh nanti kita tahu tuh hukum dari perkataannya, kita udah tahu hukumnya. Aminu, berimanlah. Hukum beriman apa? Wajib. Jadi kalau kita tahu bahasa Arab lebih mendalam lagi gitu. Aminu. Oke. Mau tanya lagi nih. Ini sampai jam berapa kita? Berapa menit lagi nih Ustaz Yamin? Terakhir deh ayat 14 terakhir deh. Ayat Satu 14 pertanyaan. yuk. Semangat nih. Semangat, nasib semangat ya, kawan-kawan. Semangat sampai akhir. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata dari apa nih? Atau kakak mau nanya aja lah, nanya. Kalimat apa yang kita mau bahas nih pada ayat ini? Kakak tanya mau ke siapa ya? Siapa ya? Di sini kakak tanya. Atia, ayo Atia. Mau kata apa yang kita akan bahas pada ayat 14? Dari firman Allah Ta'ala, "Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Ayo dipilih. Tahziuna. Ya, stasiun. Kalau udah dipilih, silakan dijawab. Dore. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari tandanya apa sih? Berawalanmu. Berawalan Apa Atia? Berawalanmu apa Atia? Mustahzi'una. mustahzi'un berawalanmu. Nah, kakak mau nanya nih.
Siapa yang mau membenarkan? Ada Firda. Aulia ya? Siapa? Rasen itu. Aulia. Isim. Allah tarfa yadaha Aulia. Isim. Limadha huwa isim? Apa cirinya Aulia isim? Berawalanmu. Berawalanmu. Hadza sahih, apakah ini benar? Linas'al, mari kita tanya ke siapa ya? Ke apa ya? Ke Akila, tafadhol. Ila ukhtina Akila. Wal yatafaddali bil ijabah. Wal tafaddali bil ijabah. Mustahziun. Apakah benar? As-sahihun. Benar nggak Akila? Mustahziuna isim. Bener nggak? Ayo. Mustahziun itu isim. Karena tadi ada mu-nya. Ada mim gitu. Mana? Akila nggak ada. Hilang. Akila. Akila. Nah, wujud. Oke, Benar. Benar, cuman karena mim gitu ya depannya. Iya. Cirinya berawalan mu. Mustahziun. Mustahziun. Betul apa yang dikatakan oleh tadi? Apakah betul? Coba kita tanya ke siapa ya? Siapa lagi ya? Qatrun nada. Yo, tafadholi dijawab. Katanya isim karena dia mu, berawal dengan mu. Ya, betul nggak? Betul. Ada. Betul ya. Cirinya berawalan mu. Mustahziuna. Mungkin sekalian mustahziuna sama qatrun nada diartikan atau ditentukan akar katanya, mujarotnya apa? Iya. Ayo akar katanya apa yo? Sahaza. Sahaza. Sahaza artinya? Sebentar, Pak. Berapa? Mengolok-olok. Mengolok-ngolok. Kalau mustahziuna berarti apa artinya? Mustahziun apa? Mereka mengolok-olok. Mereka mengolok-olok. Oke, karena Iya. dia jamak ya. Iya, jamak betul ya. Syukron. Ya, syukron Ustaz. Mungkin untuk apa namanya? Tanya-tanya jawabnya mengenai susunan kata. Nah, terima kasih. Mungkin untuk penutup ayat terakhir, mungkin saya yang tes karena ini belum dibahas ayatnya. Oke, untuk semuanya kita lihat ayat 15. Ayat 15, yuk kita lihat. Oke, di sini ada ayat 15. Saya baca kata per kata. Ya, ada Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddu hum fi tughyanihim ya'mahuna. Nah, kata pertama ada Allahu, huruf isim fi'il. Siapa yang mau jawab? Isim. Isim. Cirinya? Berawalan al. Berawalan al. Apa artinya? Apa artinya? Tuhan. Tuhan, Allah. Selanjutnya, setelah Allahu ada yastahzi'u. Huruf isim fi'il. Fi'il mudhari cirinya? Berawalannya. Oke, kira-kira mujarotnya apa nih? Kita cari mujarotnya atau kata dasarnya. Kita hilangkan awalan, sisipan, akhiran. Yastahzi'u, ada awalannya? Ya. Ya, ya-nya hilang. Ada sisipannya? Tak-nya hilang. Ada akhirannya? Ada. Apa akhirannya? Nggak ada? Ada. Wauna ada nggak ada?
Jadi sisanya apa itu? Sahaza. Sahaza. Sahaja. Sahaja. Sahaza apa artinya? Kalau ada yang udah mengartikan. Olok-olok. Olok. Jadi fi'il mudhari domirnya huwa. Huwa artinya Mereka. huwa. Huwa bukan hum. Huwa artinya Dia. dia mengolok-olok. Bi huruf isim fi'il. Huruf. Huruf apa artinya? Dengan. Dengan. Him huruf isim fi'il. Him huruf apa artinya? Mereka. Mereka. Wa Mereka. Dan. ya muddu Fiil. fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'ilnya berawalan ya. Bagus. Nah, kira-kira mujarotnya apa nih? Karena katanya sedikit. Madada ya? Apa? Ada yang sudah menerjemahkan? Ya muddu. Apa artinya ya muddu? Madada. Ayo, madada apa ya? Ya muddu. Madda ya muddu. Ayo buka kamusnya. Ayo, kamus apa itu? Kamus Montinus. Bentangkan. Ya? Hah? Apa? Alif? Awir. Bentangkan. Mendatangkan. Membentangkan. Oh, membentangkan. Kalau ya muddu, Ya, Membentangkan dunia. Ya muddu. kalau Membiarkan. 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 Dan dia membiarkan. Kan ya muddu fil mudhari domirnya huwa. Nah, dia membiarkan hum artinya Mereka. iya, dan dia membiarkan mereka Di Di dalam. dalam tughyani kesesatan. Nanti yang belum tahu mujarotnya dicari ya. Tughyani di dalam kesesatan. Him Mereka. mereka. Ya'mahuna huruf isim fi'il. Fiil mudhari. Dan domirnya hum ya. Ya'mahuna domirnya hum. Ya'mahuna ini mujarotnya apa? Kata dasarnya apa? Amaha. Amaha apa artinya? Bingung. Bingung. Kalau ya'mahuna Mereka bingung. mereka Bingung. bingung. Mantap, santum. Barakallah. Baik, Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah bergabung di kegiatan Zoom hari ini. Sebelum ditutup, mungkin kita mau foto bersama. Foto bersama dulu ya. Foto dulu. Kameranya di Yang rapi. Rapi boleh buang. nah, kameranya dihidupkan semuanya. Oke, Ya. semua nih ya. Ada 1, Wah, 2, terus sebentar di absen dulu. Oke. Ibu Elsa. Siap. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Taruh dulu. Oke.
Oke, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi pada peserta dan khususnya kepada Ustadz Furqon yang sudah menyempatkan waktunya untuk membersamai kita membahas terjemah Quran dari surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 15. Nah, insya Allah nanti jika ada kesempatan lain kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini. Ya, bahkan insya Allah Ustadz Furqon nanti kita akan terus berkegiatan menerjemahkan, mempelajari, bahkan mengetahui dan menghafal terjemah Quran insya Allah 30 juz. Ya Allah. Amin, amin. Dan tadi Semoga- kaidah-kaidah yang belum dipelajari, insya Allah setelah menguasai beberapa kosakata yang populer dalam Al-Quran, insya Allah nanti bab-bab selanjutnya seperti tadi yang Ustadz Furqon tanyakan akan dipelajari. Oke, sekali lagi terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live dari Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.